Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian akhir UKP PPG. Bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Namun, dalam proses penerbitan sertifikat pendidik, ada beberapa tahapan yang mesti kita selesaikan. Yang paling penting dan memakan waktu itu adalah proses konfirmasi kebenaran data dan pas foto Bapak Ibu. Kenapa kita perlu melakukan konfirmasi terhadap data dan pas foto Bapak Ibu? Karena pada realitanya masih begitu banyak data yang tidak padan, baik data di Dapodik maupun data di SIM PKB, data inputan Bapak Ibu saat lapor diri, ataupun data yang muncul di dalam draft sertifikat pendidik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami meminta agar Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terhadap data yang muncul di dalam draft sertifikat pendidik. Setelah melakukan pengecekan, Bapak Ibu nantinya bisa melakukan konfirmasi melalui Google Form yang telah kami siapkan. Bagi data yang benar ataupun data yang keliru, wajib melakukan konfirmasi. Ya, data yang digunakan untuk sertifikat pendidik harus sesuai dengan ijazah S1, baik dari nama, tempat lahir, ataupun tanggal lahir. Bapak dan Ibu, kami akan menjelaskan bisnis proses ataupun tahapan dalam pencetakan sertifikat pendidik. Diawali dengan pengumuman kelulusan dari Dirjen GTK, kemudian tim dari Dirjen GTK akan menyiapkan aplikasi dan aliran data lulusan. Dari aliran data ini, selanjutnya akan kita ajukan SK lulusan yang nantinya akan ditandatangani oleh rektor. Setelah itu, baru masuk ke dalam tahap konfirmasi dan revisi data. Nah, dalam tahapan ini kami sangat membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu agar melakukan pengecekan data dengan benar dan detail. Semakin cepat proses ini dilaksanakan, maka semakin cepat kita bisa menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap pencetakan sertifikat pendidik dan proses tanda tangan sertifikat oleh rektor. Jika semua langkah tersebut sudah selesai, baru kemudian sertifikat pendidik ini bisa kami distribusikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut, masih ada detail tahapan yang perlu kita selesaikan, Bapak Ibu. Jadi, kami mohon kepada Bapak dan Ibu agar tetap bersabar sampai semua proses tahapan tersebut selesai kita laksanakan. Kami khawatir jika proses pencetakan sertifikat ini terburu-buru, nanti akan ada data sertifikat yang keliru. Nah, jika data sertifikat yang keliru itu sudah dicetak, maka sertifikat tidak bisa dicetak ulang kembali. Jadi mohon pengertian Bapak dan Ibu, agar kita tetap bersabar, semua proses ini nantinya bisa kita selesaikan tanpa ada kesalahan data. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk konfirmasi data dan pos foto ini, yang pertama Bapak Ibu perlu melakukan konfirmasi terhadap nama, kemudian tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, untuk nama, tempat, dan tanggal lahir ini harus disesuaikan dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Dan kemudian untuk pas foto, silakan merujuk kepada standar pas foto sertifikat pendidik yang telah kami umumkan sebelumnya. Untuk melakukan pengecekan ini, Bapak Ibu nanti bisa mengakses laman s.id/data-serdik. Nanti kita akan coba melihat bagaimana bentuk dari laman tersebut. Nah, baik, Bapak dan Ibu, untuk melakukan pengecekan data, Bapak Ibu bisa mengakses laman https:// kemudian s.id/data-serdik.
data cerdik. Nah, kemudian akan muncul laman konfirmasi data sertifikat pendidik PPG FKIP Universitas Syahkuala. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu silakan menginput nomor UKG. Sebagai contoh, kami akan menginputkan 2015. Kemudian klik tombol cari. Nah, nanti akan muncul data, nomor UKG, kemudian NPM atau NIM, kemudian juga ada nama, bidang studi, draft cerdik, dan juga konfirmasi. Nah, Bapak Ibu perlu memastikan bahwasanya nomor UKG, NPM, nama, dan bidang studi ini adalah benar milik Bapak dan Ibu. Jika ternyata keliru, Bapak Ibu bisa mengecek kembali nomor UKG-nya. Atau Bapak Ibu nantinya bisa menghubungi kami. Ya, setelah Bapak Ibu cek bahwasanya memang benar, silakan Bapak Ibu unduh draft sertifikat pendidik. Klik di tombol unduh ini. Nah, kemudian akan muncul draft sertifikat pendidik Bapak dan Ibu. Ya, di sini sudah ada nomor sertifikat pendidik, namun karena ini draft, nomornya ini masih belum valid Bapak Ibu. Jangan digunakan nomor ini untuk diinput ke data Dapodik. Ya, yang perlu kita lakukan dari draft ini adalah kita perlu memastikan bahwasanya yang pertama, nama yang nantinya akan muncul di bagian ini adalah benar nama Bapak Ibu dan nama itu harus sesuai dengan ijazah S1. Nah, kemudian Bapak Ibu juga boleh mengecek nomor induk mahasiswa. Pastikan nomor induk mahasiswa sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan terhadap tempat lahir. Ya, nanti akan muncul tempat lahir Bapak Ibu dan kemudian juga akan muncul tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, untuk tanggal sendiri dibuat dalam bentuk teks. Ya. Kemudian Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan juga terhadap bidang studi PPG. Bidang studi PPG adalah bidang studi pemanggilan Bapak Ibu di SIM PKB. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan juga terhadap pas foto. Nah, untuk pas foto ini silakan dipastikan sesuai dengan standar pas foto yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Nah, jika terdapat kesalahan dalam data draft sertifikat pendidik ini, kita perlu menyesuaikan kembali data tersebut agar nantinya ketika hasil final ataupun hasil akhir dari data sertifikat pendidik ini nantinya bisa benar dan sesuai dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu mengecek data-data ini, ya, apa yang kemudian harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu kembali masuk ke laman konfirmasi data sertifikat pendidik. Tadi Bapak Ibu sudah mengunduh sertifikat pendidiknya, datanya tadi sudah dicek, kemudian apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu harus mengisi form. Tombol formnya sudah ada, silakan diklik tombol formnya. Ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu perlu menginput nomor UKG Bapak Ibu ataupun SIM PKB ID. Ya, sebagai contoh, saya akan input. Nah, kemudian nanti kita juga harus menginput NIM ataupun NPM Bapak Ibu. Setelah Bapak input NIM, kemudian Bapak Ibu menginput nama. Contohnya, kemudian silakan pilih bidang studi sesuai dengan bidang studi Bapak dan Ibu. Dan bidang studi ini harus sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu konfirmasi di SIM PKB sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu silakan isi dengan nomor HP.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di sini ada pertanyaan, apakah data dan pas foto sudah benar? Bapak Ibu bisa memilih di salah satu pilihan yang ada. Jika memang data dari draft sertifikat pendidik tadi sudah benar, silakan klik ya, data dan pas foto saya sudah benar. Kemudian klik tombol next dan klik submit. Namun, jika seandainya data dari draft sertifikat pendidik tadi keliru, Bapak Ibu silakan klik data ataupun pas foto keliru, kemudian klik tombol next, dan Bapak Ibu diminta untuk menginput kembali data yang benar sesuai dengan ijazah S1. Yang pertama, input nama tanpa menggunakan gelar, kemudian menginput tempat lahir, dan menginput tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol kecil bagian kanan. Silakan dipilih sesuai dengan tanggal lahir Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu silakan unggah ijazah S1. Jika dalam draft sertifikat pendidik keliru, silakan unggah scan ijazah S1 sebagai dokumen pendukung. Namun, jika yang keliru adalah pas foto, silakan Bapak Ibu unggah pas foto melalui tombol yang ada di bagian bawah ini. Dan setelah itu, Bapak Ibu klik tombol submit. Setelah melakukan konfirmasi data ini, kemudian datanya itu akan kami terima dan kemudian akan kami revisi jika seandainya data Bapak Ibu keliru. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga panduan ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan konfirmasi data sertifikat pendidik dan semoga nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat pendidik sesuai dengan data sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.